Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sabila Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Gordon Allport. Selamat menonton! Gordon W. Allport lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897 sebagai anak keempat dari pasangan John E. Allport dan Nellie W. Allport. Saat kuliah di Harvard, Allport mendalami bidang psikologi kepribadian. Setelah lulus dari Harvard, Allport sempat mengajar di Turki sebelum pergi ke Wina. Di Wina, Allport bertemu dengan Sigmund Freud yang kemudian mempengaruhi ide-ide yang dimiliki Allport mengenai kepribadian. Menurut Allport, kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu, di mana sistem psikofisiknya menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungan, karakteristik pikiran, dan perilaku individu. Organisasi dinamis maksudnya adalah kepribadian merupakan susunan yang terpola dan terorganisasi tetapi juga bersifat dinamis. Allport tidak setuju dengan psikoanalisis Freud. Ia lebih meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran serta bukan berdasar pada masa lalu, melainkan pada masa kini dan masa depan. Allport menganggap bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utamanya adalah motivasi yang membuat individu terus bergerak. Allport menyatakan bahwa pribadi yang sehat didasari oleh motivasi, yang mana individu dewasa yang sehat menyadari perilaku mereka dan alasan melakukan perilaku tersebut. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut Allport. Allport mengidentifikasikan 6 kriteria pribadi yang sehat. Yang pertama adalah perluasan konsep diri. Artinya, individu tidak hanya terpusat pada diri sendiri, tetapi juga mampu terlibat dalam masalah dan aktivitas yang tidak terpusat pada diri sendiri, seperti minat atas kehidupan sosial, keluarga, dan spiritual. Yang kedua adalah adanya hubungan yang hangat dengan orang lain, yaitu individu yang sehat cenderung mencintai orang lain tanpa posesif dan egois, serta mampu memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan menyadari bahwa kebutuhan, keinginan, dan harapan orang lain merupakan hal yang tidak sepenuhnya asing dengan milik mereka sendiri. Yang ketiga adalah mampu menerima diri dan memiliki emosi yang stabil. Manusia yang sehat secara psikologis tidak akan menjadi terlalu sedih apabila terdapat hal-hal yang berjalan di luar rencananya, serta menyadari bahwa rasa frustasi dan ketidaknyamanan merupakan bagian dari hidup. Yang keempat adalah memiliki persepsi yang realistis terhadap lingkungan. Individu yang sehat tidak hidup dalam dunia fantasi atau membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapannya, serta lebih berinteraksi dengan dunia seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang. Yang kelima adalah insight dan humor. Manusia yang sehat dapat melihat dirinya dengan lebih objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, serta tidak mempunyai kebutuhan untuk berpura-pura atau memakai topeng dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah memiliki konsep yang jelas mengenai tujuan hidup. Manusia dengan sikap religius yang matang dan filosofi kehidupan yang integral mempunyai kesadaran yang berkembang dengan baik dan kemungkinan besar memiliki hasrat untuk melayani orang lain. Pada teori Allport, struktur dan dinamika kepribadian tidak dijelaskan secara terpisah. Menurutnya, struktur kepribadian dinyatakan dalam trait dan dinamika kepribadian pun didorong oleh trait. Trait atau sifat merupakan predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Trait ini berfungsi memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Trait memiliki sifat-sifat penting, yaitu nyata, yang artinya trait bukan konsep yang abstrak tetapi objek yang nyata. Yang kedua, membuat banyak stimuli bersifat ekuivalen. Yang ketiga, mengubah atau menentukan tingkah laku. Dan yang keempat adalah empirik. Ada beberapa kategori trait,
yaitu adalah common trait dan personal disposition. Common trait merupakan sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Asumsi yang mendasari adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Sementara personal disposition adalah gambaran struktur kepribadian yang bersifat unik antar individu. Personal disposisi memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Ada tingkat yang mempengaruhi tingkah laku seseorang secara umum atau tingkah laku tertentu saja. Selanjutnya adalah motivasi. Dalam teori motivasi ini, Allport menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sadar dan rasional yang berbuat berdasarkan apa yang diharapkan dapat tercapai, bukan berdasarkan pada pengalaman traumatik masa lalu. Manusia juga menyadari apa yang dilakukannya dan mempunyai pengetahuan atas alasan mengapa mereka melakukannya. Dalam teori motivasi, kita mengenal fungsional autonomi. Fungsional autonomi merupakan motif yang menjelaskan tentang keanekaragaman pribadi. Contoh dari keanekaragaman pribadi adalah ada seseorang yang suka membaca, ada juga seseorang yang suka menulis, atau ada juga seseorang yang suka melukis. Nah, fungsional autonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu appropriate functional autonomy dan preservative functional autonomy. Appropriate functional autonomy merupakan sesuatu yang sifatnya lebih self-directed daripada habits, seperti nilai-nilai hidup. Sementara preservative functional autonomy merupakan perilaku yang dilakukan tidak lagi berdasarkan alasan asalnya, tetapi karena sudah terbiasa atau habit.